Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ini yang pertama ada pertanyaan dari konten YouTube. Ini dari Kakak Tazkia ya yang bertanya. Ini yang bertanya ada yang ditanyakan Sana Teteh, apa sih itu talak ilah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa kita ketemui ya di dalam beberapa referensi kitab. Kebetulan di dalam kitab Fathul Qorib pun ada ya pembahasan tentang talak ilah ini. Jadi ke atas ya, jadi talak ilah ini adalah talaknya seorang suami yang mana sang suaminya itu bersumpah gitu ya Kak, bersumpah kepada istrinya kalau ini tuh suaminya itu tidak akan mendukhul lagi atau menjima lah, yang tidak akan menjima lagi kepada istrinya. Jadi bersumpah gitu ya. Atau bahasa di dalam itu kitabnya pun bahkan sampai au fauqa arba'ati ashhurin, atau misalkan aku nggak akan menjimamu gitu ya sampai 4 bulan misalkan seperti itu. Nah, ini udah termasuk talak ilah. Jadi sumpah gitu seorang suami kepada istrinya. Apakah tadi sekali lagi yang bersumpah tidak akan menjimai atau mendukhul istrinya. Aduh teh, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Masa sih sang suaminya itu ujuk-ujuk berkata sumpah gitu ya kepada istrinya untuk tidak menjimai istrinya. Apakah ini mungkin terjadi? Ya mungkin saja. Karena ada hukumnya, ya tidak menutup kemungkinan ada kelakuan ataupun hal ini terjadi. Ya kalau yang sama Teteh dibayang-bayang ya, dibayang-bayang gitu ya. Mungkin aja terjadi, misalkan nih sama Teteh tuh dibayang-bayang, kasih contohnya seperti ini. Misalkan ada seorang suami gitu ya yang kesel banget misalkan kepada istrinya. Mungkin ini sang suami itu mengira kalau misalkan sang istrinya itu berselingkuh misalkan gitu ya, berselingkuh dengan laki-laki lain gitu ya. Bahkan sang suami itu mungkin mengira bahwa sang istrinya itu berselingkuh dengan tanda kutip naudzubillah, misalkan sampai berselingkuh kayak berhubungan biologis misalkan. Nah, saking ini keselnya ini sampai sang suami itu misalkan bersumpah gitu ya di depan istrinya itu, aku tuh ya bersumpah ya, aku tuh gak sudi ya menjimakmu lagi. Mungkin aja kan hal ini terjadi ya. Aku tuh udah jijik gitu ya misalkan gitu. Saking marahnya nih sang suami bilang ke istrinya, aku tuh udah jijik banget sama kamu ya. Saking jijiknya aku tuh bersumpah ya, aku tuh tidak mau mendukhul kamu lagi. Aku tuh tidak mau menjima kamu lagi. Nah, itu kan ada kata yang jelas dengan kata bersumpah. Aku tuh tidak mau mendukhul atau menjima kamu lagi. Nah, ini sudah jatuh ilahnya karena sang suami udah berkata sumpah seperti itu. Bahkan di dalam kitab Fathul Qorib pun itu bisa saja dikaitkan, kata sumpahnya itu bisa saja dikaitkan dengan kata bisa dikaitkan dengan talak ucapannya itu, atau talak itu kepada cerai. Misalkan kayak gimana ya, misalkan contohnya gimana ya, jika aku sampai menjimakmu, nah misalkan begini, jika aku sampai menjimakmu ya, misalkan sang istrinya menantang, bener nih gitu ya, kamu tuh gak mau menjimak aku lagi, misalkan kata istrinya, bener aku tuh bersumpah ya, kamu kalau gak percaya, jika aku ya sampai menjimakmu maka akan jatuh talak aku. Itu kan ada ucapan itu, jika aku menjimakmu, kalau kamu gak percaya lihat aja ya, jika aku tuh sampai menjimakmu maka jatuh nih talak aku. Seperti itu. Nah, itu berarti kan ada ucapan kata yang langsung dikaitkan dengan talak tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang dikatakan dengan talak ilah. Jadi ada bahasa sumpah yang keluar dari ucapan sang suaminya kepada istrinya, menjamin kalau dia itu tidak mau mendukhul lagi istrinya. Nah, ceritanya sudah nih ya, maka di sana itu dikasih tempo sekitar 4 bulan. Sang suaminya itu dikasih tempo sekitar 4 bulan. Itu pun ya kalau misalkan sang istrinya itu mau memberi tempo kepada sang suaminya. Nah, ketika selama 4 bulan itu sang suami itu tidak mendukhul istrinya, ternyata di tengah jalan ketika diteluntik ternyata istriku tuh nggak selingkuh. Ini cuman
Ini teteh menerangkan, ini cuman kasih contoh saja ya, biar apa ya, biar terbayang lah sama kakak gitu ya. Nah, ternyata teh selama ini aku ditelutik, ternyata istri aku tuh nggak selingkuh, ternyata aku tuh salah, ternyata aku itu keliru, ternyata aku tuh kemarin percaya akan ucapan temanku, ternyata teman aku itu memfitnah misalkan istriku dan aku percaya akan obrolan dari temanku. Nah, akhirnya ini sang suami itu ingin menarik sumpahnya itu, memohon maaf pada istrinya. Aduh istriku, mohon maaf sekali, ternyata kemarin aku tuh salah paham, ternyata aku ini difitnah oleh temanku, ternyata kamu tuh baik, wanita baik, seperti itu kata suaminya. Nah, kalau misalkan ini sang suaminya ingin menjima lagi istrinya, nah berarti ya ini sang suami ingin kembali lagi kan kepada istrinya. Apakah boleh? Boleh. Tetapi di sana ini sang suami harus membayar kafarat. Kenapa harus membayar kafarat ketika ingin mendukhul lagi istrinya atau kembali lagi pada istrinya? Ya karena ini sang suami tadi sudah bersumpah. Nah, sehingga ada kafarat. Maka apa yang harus dibayar oleh sang suaminya ketika ingin menjima lagi kepada istrinya? Maka harus memerdekakan satu abid atau satu hamba sahaya. Tapi sekarang sudah, tapi kalau di kita sekarang udah nggak ada ya abid atau hamba sahaya. Maka bisa dilakukan hal yang kedua untuk membayar kafarahnya itu adalah dengan memberi makan kepada 10 fakir miskin. Jadi kita cari 10 orang fakir atau miskin, lalu kita cari 10 memberi makanan terhadap 10 orang tersebut. Kalau tidak memberi makanan, bisa juga dengan berupa pakaian yang layak kita berikan terhadap 10 orang fakir atau miskin tersebut. Nah, itu kakak caranya untuk membayar kafarahnya. Nah, jadi begitu ya, ini yang bertanya. Jadi kembali lagi kepada sang suaminya, apakah mau kembali, mau rujuk kembali atau mau menceraikan. Kalau mau menceraikan ya silakan. Oh ternyata dugaanku benar, ya udah aku mau ceraikan saja, silakan. Ceraikan saja istrinya. Tetapi ingat ya kak, wahai para suami, ketika di dalam masa iddah, kan wanita itu ada masa iddah selama cerai pun itu tetap seorang suami wajib memberikan nafkah. Sekali lagi, ini tetap sang suami wajib memberikan nafkah ya berupa materi, berupa uang selama sang istrinya berada di dalam masa iddah. Jadi selama 4 bulan itu sang suami masih tetap harus memberikan nafkah berupa materi kepada sang istrinya. Kalau sudah selesai masa iddahnya memberi nafkah, silakan mau lanjut apa mau diceraikan. Yang nggak boleh itu digantung. Jadi rujuk kembali tidak, mendukhul tidak, menceraikan pun tidak. Kasihan nanti status sang istrinya. Kalau mau lanjut ya silahkan kembali, kalau mau cerai ya silahkan ceraikan. Jadi tidak boleh menggantung istrinya. Bagaimana ini udah menunggu jangka waktu tempo 4 bulan, sang istrinya didiamkan, didukhul tidak, diceraikan tidak. Bagaimana nasib sang istri? Maka ini nanti sang istri bisa datang kepada pengadilan, bisa datang kepada hakim, lalu menceritakan hal ini, aku ingin berpisah dengan suamiku. Nanti hakim yang akan mengurus bagaimana untuk tindak selanjutnya. Jadi diserahkan kepada hakim pengadilan. Ya, ini bisa diketahui dalam referensi kitab Fathul Qorib, cuma teteh nggak baca referensi kitabnya ya kak.